Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dep? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Dep sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada pendampingan individu 2 ya Pak Dep ya. Jadi tema pendampingan kita pada PI 2 ini perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi nanti untuk fokus pendampingan kita ada 4 fokus pendampingan kita ya Pak Dep. Yang pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua kita akan mendiskusikan perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan selanjutnya yang ketiga diskusi rencana merintis komunitas. Nah kan pada LK pertama itu kita sudah memetakan ya di komunitas praktisi, nanti akan kita diskusikan kembali di PI 2 ini. Dan kemudian yang terakhir kita akan diskusi terkait dengan CGP mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ke kepala sekolah dan rekan guru. Paham Pak Dep? Insya Allah paham deh. Nah, baik Pak Dep, kita mulai saja. Yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Jadi yang ingin yang tahu apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring. 1 bulan terakhir ya, artinya di 1 bulan terakhir ini kita sudah mempelajari modul 1.2 dan 1.3 ya. Ya, silakan Pak Dep. Baik, terima kasih Bunda. Jadi proses kegiatan yang sudah saya jalankan selama 1 bulan terakhir ini, yang pertama membuat kesepakatan kelas. Iya. Dan itu yang sudah berjalan ya. Sudah buat dan itu sudah kita jalankan. Kemudian mengajak anak-anak untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian untuk saya sendiri sudah bisa mulai mengontrol diri. Terutama terhadap anak kan, karena kita sekarang sudah mulai untuk kita sudah kemudian Pak Dep, rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 itu apa? Ya, jadi tindak lanjut yang saya akan lakukan yang pertama mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri, kemudian merencanakan menjalankan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di IGP ini. Termasuk nanti yang dari modul 1.2, 1.3, alhamdulillah sudah beberapa yang sudah jalan. Oke, itu dia Pak Dep. Kemudian hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian Pak Dep itu seperti apa? Jadi di kelas hal-hal yang sudah ada pencapaiannya adalah anak-anak sudah mulai sekarang bisa menjalankan kegiatan kelas seperti itu. Kemudian bagi saya sendiri, saya bisa berbagi dengan rekan sejawat tentang pembelajaran dan apa yang sudah saya dapatkan. Ya, itu dia Pak Dep ya. Kemudian kita lanjut dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar ya. Ini kan pembukaan yang pertama. Kemudian untuk refleksi diri tentang lingkungan belajar ini Pak Dep, yang ingin tahu itu bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak. Baik, untuk pendidikan guru penggerak khususnya di sini BT2 Pangandaran Barat, kepala sekolah siang dengan rekan sejawat alhamdulillah sangat mendukung sekali, sangat mensupport kegiatan ini karena sebelumnya ada juga CGP dari Angkatan 9 dan sekarang sudah menjadi guru penggerak. Jadi banyak yang berkolaborasi dengan beliau juga dan kepala sekolah dengan rekan-rekan yang lain. Kira-kira bentuk dukungan Bapak Kepala Sekolah itu seperti apa ya? Yang pertama memfasilitasi fasilitas, kemudian izin, kemudian material juga bisa, sudah ada. Jadi semuanya sudah, yang penting kita bisa mau bergerak saja. Iya, betul. Kemudian
Pak Ade, apa Pak Ade memiliki tantangan selama ini pendidikan guru penggerak ini? Pasti benar. Ayo. Terutama di Ada ya? ada pasti. Bagaimana cara menghadapinya tantangan itu Pak Ade? Kalau di siswa Hah? karena menjalankan sesuatu yang baru, perubahannya memang agak, tapi tetap saya bermotivasi sedikit demi sedikit kita kembangkan itu. Kemudian di rekan sejawat juga, ya namanya juga banyak pemikiran kan, pasti ada yang setuju dan tidak, tapi tetap saya akan memberi motivasi sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Oh, Masya Allah. Berarti Pak Ade memberi motivasi ya kepada ini anak-anak kita. Kira-kira apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak ini berjalan maksimal? Rencana ke depan Pak Ade supaya pendidikan guru penggerak ini berjalan maksimal. Yang pertama, dukungan penuh dulu dari sekolah, dari warga sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang utama diri saya sendiri dulu menjalankan nantinya misalnya sudah selesai di pendidikan ini, kita akan terapkan semua apa yang tadi. Oke, betul ya. Jadi untuk supaya pendidikan guru penggerak ini berjalan dengan lancar, sudah barang tentu setelah mendapatkan pendidikan baik pada modul 1.1 sampai dengan modul seterusnya, ada aksi nyata yang dilakukannya. Nah, terkait dengan aksi nyata yang dilakukan, maka itu akan terus berjalan ya. Oke, misalnya keyakinan kelas ya, bukan hanya pada saat mendapat ini materi, tapi akan terus dijalankan selamanya ya. Bila perlu kita akan berbagi praktik baik kepada rekan guru, dan guru pun ya melaksanakan aksi nyata tersebut. Oke, Pak Ade, terima kasih. Kemudian bisa dijelaskan apa saja yang sudah dipelajari pada modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Secara umum yang saya pahami di modul 1.1 itu filosofi pendidikan, ya ada dewasa, bagaimana kita mengamalkan murid. Yang kedua, modul 1.2 itu peran dan visi kita jadi guru penggerak. Jadi setelah kita pahami pembelajaran dari PHD, kita juga harus memahami peran kita dengan nilai kita sebagai guru penggerak. Nah, setelah itu dari 1.3 itu bagaimana cara menjalankan restitusi ya di sana, segitiga restitusi seperti itu. Jadi setelah membuat visi misinya ya, visi misi, bagaimana membuat visi misi sekolah dari guru penggerak. Nanti kan kita akan sandingkan dengan visi misi yang ada di sekolah. Sangat luar biasa ya Pak Ade ya. Oke. Kira-kira apa yang sudah baik, yang perlu dan yang perlu diperbaiki Pak Ade? Apa yang sudah baik kalau menurut Pak Ade? Yang sudah baik, komunikasi sudah baik. Tapi komunikasi berjalan sudah tapi perlu diperbaiki lagi, khususnya di Pombal nanti. Karena masih berarti itu yang perlu diperbaiki. Itu yang perlu diperbaiki. Berarti yang perlu diperbaiki ini keinginan komunikasi ya dengan rekan guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita kesempatan, kita bisa bertemu dan berkumpul di SDN 2 Pengadangan Barat dalam rangka mendiskusikan visi dan prakasa perubahan yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu Guru diskusikan bersama rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada
Nabi kita, junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mendiskusikan visi sekolah kita yang nantinya akan Bapak Ibu Guru sama-sama berkolaborasi mendapatkan kesepakatan visi apa yang akan Bapak Ibu Guru sepakati bersama Bapak Kepala Sekolah. Oleh karena itu, selanjutnya terkait dengan komunikasi bersama Bapak JGP kita, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak David Diansah. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian ibu-ibu pengajar praktik, karena di sini ada 2 ibu pengajar praktik, karena kebetulan di sekolah kita juga ada 2 guru penggeraknya, calon guru penggeraknya, yaitu yang Muhammad Taufik dengan saya sendiri David Diansah. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alamnya Islamnya. Baik Bapak Ibu, agenda atau kegiatan kita pada hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ini salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ini yang sering kita dapatkan di pendidikan atau mudah-mudahan kita akan gunakan. Ice breakingnya simpel aja, mudah, hanya melihat clue-nya saja. Jadi clue-nya 1 tahun sama dengan 12 bulan, ya. Clue-nya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Sakra, kemudian bulan Februari pergi ke Dasar Lekong, bulan Maret pergi ke mana? Salah. Perhatikan clue-nya, ya. Clue-nya adalah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Clue-nya 1 tahun 12 bulan. Kalau Januari ke Sakra, kalau Februari ke Dasar Lekong, kalau Maret pergi ke mana? Salah. Salah. Silakan nomor dulu. Salah. Ke hati. Salah. Ternyata susah juga ya ice breakingnya. Jadi ini sering saya terapkan di anak-anak juga. Ice breaking ini alhamdulillah anak-anak juga udah paham, ya. Jadi harus kalau seperti ini ice breakingnya harus kita jelaskan dulu kuncinya seperti apa. Jadi ice breaking ini mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan sama ibu guru di kelas, apalagi anak kelas rendah atau kelas atas bisa. Kemudian sini 1 tahun 12 bulan. Kita perhatikan bulan Januari itu bulan satu, ya. Jadi Sakra kita ambil huruf depannya saja. Ya, Januari itu 1, Februari itu 2, Dasar Lekong. Maret itu harusnya 3, Tanjung misalnya bisa, ya. Tiongkok bisa kalau luar negeri. Yang penting huruf awalnya
T. Kemudian April, ya, keempat, ya, ya bisa ke bawah juga bisa. Yang penting kita ingat huruf awal angka itu kan 1 tahun itu berhubungan dengan angka-angka. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dibagi ke peserta didik kita. Ya, selanjutnya visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, jadi setiap sekolah pasti mempunyai visi misi, dan setiap kepala sekolah pasti akan menyusun visi misi bersama rekan guru, kemudian komite sekolah, warga sekolah. Ya, visi ini kita susun untuk masa depan seperti apa sih anak-anak kita nantinya. Ya, harapan kita seperti apa. Dari visi itu nanti akan kita turunkan menjadi misi. Ya, apa yang dari visi itu nanti kita jabarkan di misinya. Ya, yang utama yang kita bahas sekarang adalah visinya. Ya, jadi visi itu penting untuk di setiap sekolah. Nah, ada pertanyaan, apa sih itu visi? Ya, sesuai dengan apa yang saya dapatkan, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai dan gambaran kita di masa depan, khususnya untuk anak murid kita, peserta didik kita. Ya, bayangan kita maunya seperti apa sih anak-anak kita nanti? Ya, impian, cita-cita kita seperti apa nanti anak-anak? Mungkin nanti anak-anak bisa bersaing di internasional, kan harapan aja itu, cita-cita kita bisa saja. Nah, semua cita-cita itu nanti kita ketuangkan dalam visi. Nah, nanti dari visi itu nanti kita jabarkan semua ke dalam visi. Ya, nah, selanjutnya seperti apa itu misi? Misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat tadi, kita akan jabarkan menjadi visi, jadi misi. Lanjut. Baik. Jadi sebelum kita menyusun visi, ya, karena di sekolah kita ini sudah ada visi misi sekolah, dan itu sudah berjalan di sekolah kita. Kemudian sebelum kita membuat visi misi, khususnya visi, kita harus dulu mengisi kalimat rumpang ini, ya. Nah, sebelum kita memulai menyusun visi sekolah, kita harus terlebih dahulu tujuan kita di sekolah ini apa yang diinginkan dari murid-murid kita ke depannya. Itu akan menjadi kalimat rumpang. Ya, jadi kalimat rumpang di sini sudah ada, ya, cita-cita untuk murid. Ya. Tadi sudah saya bagikan di grup. Silakan Bapak Ibu buka di grup WA. Visi sekolah kita yang saat ini, ya, terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, dari kalimat rumpang yang tadi kita sudah isi, ya, kira-kira ada tidak ya di dalam visi ini yang berkaitan dengan kalimat rumpang yang sudah kita isi? Ya, yang pertama mungkin ya berprestasi, sudah, berkarakter, ya, peduli kepada anak kita, peduli dengan pendidikannya, peduli dengan kebersihan tadi kan? Ya. Jadi semua yang sudah kita tulis kalimat rumpang itu, ya, yang sekarang visi sekolah kita sudah sebagian ada, sudah kita masukkan, ya. Artinya dari pemikiran kita itu sudah ada tercantum dalam visi sekolah yang sudah kita buat. Itu. Ya, jadi sudah mewakili semua apa yang sudah menjadi pemikiran Bapak Ibu. Ya, sudah include dengan visi sekolah yang sudah ada. Nah, visi sekolah yang sudah ada ini bisa juga akan berubah tergantung nanti pimpinan kita, kepala sekolah kita. Nanti akan dibuat dalam di program diajak kita nanti untuk diskusi lagi, baik dari guru, kemudian nanti ada komite sekolah, dilibatkan juga komite sekolah, bagian dari perwakilan wali murid, kemudian
lingkungan sekolah masyarakat kita, ya. Nanti kita libatkan dari komite. Nah, ini visi sekolah yang sudah ada. Ya. Pertanyaannya sekarang, ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan? Apakah iya atau tidak? Apakah visi sekolah kita, Pak Didi, selama ini sudah selaras dengan kalimat rumpang yang sudah kita isi tadi? Secara garis besar ya. Sudah ya? Yang sudah dimasukkan oleh rekan-rekan itu sudah masuk ke visi yang sudah ada. Ya, berarti sudah include ya ke dalam visi yang saat ini kita jalankan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ini, ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras? Ya, selaras. Dan pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ya, jika iya, apa yang ingin kita tambahkan? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan, misalnya visi itu, oh mungkin kita tambahkan beriman dan bertakwa, mungkin kan seperti itu, ya, ya religius, apa saja misalnya yang sesuai dengan harapan kita, cita-cita kita, mungkin bisa nanti kita revisi kan visi itu, ya, itu juga nanti akan melalui rapat dengan Bapak Kepala Sekolah untuk nanti kita diajak untuk menyusun visi. Sampai saat ini sementara ini kita masih belum menyusun visi kembali, masih kita pakai visi yang tahun kemarin. Oke. Baik, biasanya kita kalau LK cluenya perhatikan pertanyaan, ya, perhatikan pertanyaannya. Ya, nanti saya akan peragakan tepuk tangannya, nanti Bapak Ibu menentukan. Ya, berapa jumlah tepuk tangan yang saya sudah lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini di kelas masing-masing. Baik. Oh iya, kita mulai ya. Berapa? 3. Salah. 5. Berapa? 5. Salah. 6. 1. Betul. Bagus ya, perhatikan pertanyaannya. Ya, perhatikan pertanyaannya ya. Ada berapa? 1, 2. Dua, betul. Tiga kali. Masih di. Enggak. Coba kalian perhatikan pertanyaannya. Ada berapa? 3. Salah. 2. Ya. Perhatikan pertanyaannya. Ada berapa? Tepuk. 2. 3. Betul. Coba dia yang memahami. Baik. Ya, kuncinya adalah perhatikan pertanyaannya. Ya. Tadi kan berapa pun saya tepuk. Berapa? Cuma 1 kan? Karena pertanyaannya 1. Ada berapa kedua? Ada berapa tepuk? 3. Tinggal kita yang atur. Tinggal kosakata yang saja berapa berarti 1. Ada berapa? Itu kuncinya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti di peserta didik kita, karena saya sudah mencoba ini di anak-anak didik kita, ternyata membangun dia semangatnya kembali, ya. Ternyata ice breaking ini betul-betul di sekolah yang kita jalankan sekarang. Nah, di pendidikan calon guru penggerak yang sudah kami jalani, kami juga disuruh untuk mencoba menyusun visi guru penggerak, visi yang dari kami sendiri, ya. Visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini kami bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri, berbinaan global, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini saya bisa membuat satu visi dari saya sendiri, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berinovasi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang visi yang sudah saya buat, ya. Tuh. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan visi sekolah
saat ini. Dan juga visi sekolah saat ini juga bagus untuk kita jalankan. Tidak apa-apa, ini hanya rancangan saya ya. Rancangan saya sendiri di Guru Penggerak ini adalah membuat satu visi yang kita sesuaikan dengan profil Pancasila, filosofi KHD, kemudian yang lain-lainnya. Ya, jadi ini visi yang sudah saya susun. Ya, ini tidak mutlak harus diikuti ini, tetapi kita tahu caranya nanti bagaimana sih menyusun visi itu. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan kalimat rumpang tadi kita lontarkan, kemudian kita akan susun bersama-sama, akan menjadi satu kalimat ya yang singkat padat tapi maknanya nanti luas gitu. Jadi ini visi Guru Penggerak yang sudah saya buat. Ya, nah dari visi Guru Penggerak yang sudah saya buat ini tidak terlepas dari alur atau cara pembuatannya. Jadi di pendidikan Guru Penggerak ini ada namanya alur bagja. Ya, dari alur bagja inilah kita nanti bisa memonitoring atau melihat visi yang akan kita susun itu. Ya, ada namanya alur bagja. Oh ya, sebelum alur bagja, turunan dari visi Guru Penggerak itu adalah ada namanya prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan ini adalah satu kegiatan program yang akan berkaitan dengan visi yang sudah kita susun itu untuk mewujudkan visi yang sudah kita susun itu. Ya, nah prakarsa perubahan yang sudah saya buat itu adalah mau meningkatkan motivasi peserta didik dalam menggali potensi diri. Ya, dari visi yang sudah saya susun tadi, ya, visi yang ini lalu didukung oleh prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah, ya, terutama di peserta didik kita. Nah, di prakarsa perubahan ini nanti ada satu program. Kebetulan saya sudah susun nama programnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita jalankan. Biasanya kita di hari Sabtu, ya. Makanya saya buat namanya programnya Sabtu Libas, ya. Kita libas ini kita ambil dari kata kita libas itu kita sikat gitu, kita kerjakan gitu, libas. Ya. Nah, dan libas ini panjangan dari literasi, kemudian implementasi teknologi, bergotong royong, apresiasi seni, dan sarapan sehat. Nah, dari yang 5 ini mana yang sudah kita jalankan, Bapak Ibu? Sarapan sehat, bergotong royong, literasi ini kita membaca, mengajar anak menulis membaca itu termasuk sudah literasi kita kan di dalam kelas. Kita akan nambah anak-anak jadi tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, itu sudah menjadi literasi. Yang I belum. Ya, yang I implementasi teknologi. Kelas 5 saja yang sudah melaksanakan ini karena dari pemerintah ada namanya asesmennya ANBK, kemudian UKBI, kemudian saat ini saya menggunakan Google Form dalam pembelajaran di kelas, kemudian untuk soal semester atau mid semester juga saya coba menggunakan Google Form. Dan untuk yang tahun ini saya sudah izin dengan Bapak Kepala Sekolah, saya mencoba lagi untuk menggunakan soal pembuatan soalnya dalam bentuk Google Form. Ya, jadi sudah saya siapkan, tinggal nanti saya bagikan ke anak-anak kita. Ya, jadi ini prakarsa perubahan yang sudah saya susun juga melalui visi yang saya sudah susun. Ya, kaitannya. Nah, kembali tadi, ya, untuk menyusun visi ini, prakarsa perubahan ini, maka kita harus menjalankan alur, ada alurnya yang harus kita jalankan, yaitu namanya bagja, ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ya, jadi alur bagja ini yang nanti kita akan jalankan. Nanti akan menjadi melihat visi yang sudah kita buat itu apakah sudah sesuai tidak, atau itu yang akan kita harapkan nanti kepada peserta didik kita. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Yang B, buat pertanyaan, ada pertanyaan, ada tindakan kita nanti di dalam membuat pertanyaan ini, ada tindakan yang harus kita lakukan, ya. Kemudian ini tidak perlu saya jelaskan, mungkin Bapak Bunda, ya.
alur bagja ini gitu. Hanya mungkin memberikan seperti inilah nanti pembuatan visi dan prakarya perubahan itu melalui alur bagja ya. Alur bagja ini ada penjelasannya di pertanyaannya, tindakannya, kemudian ambil pelajaran itu ada pertanyaan, nanti tindakan dari pertanyaan itu akan kita lakukan. Kemudian kali mimpi, kemudian jabarkan rencana, terus atur eksekusi. Ini dosanya. Baik, jadi diskusi singkat kita tadi tentang visi dan prakarya perubahan, ya sudah pada titik akhirnya yaitu kesimpulan, ya. Jadi saya di sini calon guru penggerak, ya, mengikuti pendidikan calon guru penggerak sampai saat ini sudah modul 1.4, ya. Budaya positif itu nanti akan kita laksanakan juga di sekolah kita. Tetapi untuk di modul 1.3 ini nanti kita bersama-sama Bapak Ibu, kita berkolaborasi, kita sama-sama mewujudkan apa sih yang ingin kita cita-citakan untuk murid-murid kita, ya. Semua pasti harapan kita pasti sama, ya. Kita ingin memajukan pendidikan, kemudian untuk khususnya murid-murid kita. Jadi kesimpulannya adalah dari pernyataan KHD kita dapat menyimpulkan bahwa visi dan prakarya perubahan yang kita buat sesuai dengan alur bagja, ya, dalam bentuk rencana inklusif apresiatif dimaksudkan untuk menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik. Itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Katakan. Kali